Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Afrad Maulidan Syaragusya. Saya di sini ingin menjawab tugas UAS Kimia Organik dengan NIM 22030012. Yang pertama, apa bedanya sikloalkana dengan aromatik? Jelaskan. Karbon aromatik memiliki ikatan Fi, ikatan ganda, sedangkan sikloalkana tidak memiliki ikatan Fi. Hidrokarbon aromatik biasanya terdiri dari cincin benzen atau beberapa cincin benzen yang terikat bersama, yang berarti 6 karbon terikat dalam struktur siklik atau struktur cincin dengan ikatan rangkap bergantian, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan-ikatan lain-lainnya. Sikloalkana sebaliknya seperti yang digambarkan dengan nama alkana, terdiri dari struktur siklik dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, seterusnya jumlah atom karbon, tetapi hanya memiliki ikatan tunggal antar karbon atau ikatan rangkap satu antar karbon. Hal ini mengakibatkan banyak perbedaan dalam reaktivitas kimia kedua jenis senyawa. Aromatik menghasilkan reaksi substitusi elektrofilik, sedangkan sikloalkana memberikan reaksi adisi, substitusi, dan masih banyak lagi. Yang nomor 2, jelaskan nama senyawa di bawah ini. Yang pertama itu parasilen, PX. Parasilen ini senyawa aromatik cair 8 yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi poliester. Parasilen merupakan salah satu dari 3 isomer dimetilbenzen yang dikenal sebagai silena. Terus yang B itu, yang kedua, gambar kedua itu metasilen atau disebut dengan M-silen. M-silen ini hidrokarbon aromatik yang merupakan salah satu dari 3 isomer dimetilbenzen. Metasilen juga cairannya berwarna transparan, terus mempunyai bau yang khas. Rumus kimianya C8H10 dan nomor CHS-nya 108,383. Yang terakhir, gambaran terakhir itu nitrobenzen. Nitrobenzen itu senyawa organik yang tidak larut dalam air dan berwarna kuning, pucat. Terus nitrobenzen juga salah satu turunan dari benzen yang diperoleh dari reaksi nitrasi dengan penambahan katalisator asam sulfat pekat. Ini gambarnya. Ini penjelasannya. Lanjut yang nomor 3, jelaskan perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan nukleofilik, serta gambarkan. Elektrofilik itu menerima pasangan elektron penerimanya. Elektrofilik itu dapat berupa spesies bermuatan positif atau netral, terus juga memiliki orbital kosong untuk menerima pasangan elektron, menyerang titik-titik dengan kerapatan elektron tinggi, dan mereka dikenal sebagai asam Lewis karena mereka dapat menerima pasangan elektron, membentuk ikatan ekstra dengan nukleofilik. Contohnya, semua spesies bermuatan positif seperti H+, NO2+, spesies yang kekurangan elektron seperti Bf3, AlCl3, sedangkan nukleofilik menyuplai pasangan elektron. Dia penyuplainya. Mereka dapat merupa spesies bermuatan negatif atau netral, memiliki pasangan elektron yang terikat secara longgar dan dapat disuplai dengan mudah, menyerang titik dengan kerapatan elektron rendah. Ini dikenal sebagai basa Lewis karena dapat menyumbangkan sepasang elektron, meningkatkan kovalensinya sebanyak 1 unit. Contohnya itu semua spesies bermuatan negatif seperti OH-, CN-, spesies yang kaya elektron itu H2O dan NH3. Dan gambarnya itu seperti ini. Br nukleofilik dan elektrofilik. Dan nomor 4, dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon aromatik yang senyawanya tidak tersaturasi, memiliki 1 atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzen. Jika hidrokarbon aromatik bakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan bersifat karsinogen,
Salah satu senyawa aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah etilbenzen. Reaksi pembentukan etilbenzen dengan cara alkilasi. Gambarkan struktur senyawa tersebut dan mekanisme reaksi secara lengkap untuk membuat senyawa tersebut dari benzen. Ini gambarnya, nomor 4. Yaitu berawal dari benzen tambah etil klorida berubah menjadi etilbenzen tambah asam klorida. Ini hasilnya. Ini hasil langsung dan ini hasil lengkap dan detailnya. Benzen, etil klorida berubah menjadi etilbenzen dan berubah menjadi asam klorida HCl. Lanjut nomor 5, jelaskan dan gambarkan gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi karboksil. Nama lainnya atau nama IUPAC-nya itu asam alkanoat. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A diganti oat dan di depannya ditambah kata asam. Secara umum, tata nama asam karboksilat sama sebagaimana aldehida, sebab gugus fungsinya sama-sama di ujung rantai. Asam karboksilat memiliki 2 gugus COH, disebut dengan asam alkanadioat, sementara yang punya 3 gugus COH disebut asam alkanatrinoat. Sedangkan ester mempunyai gugus fungsi karbonil. Nama lainnya atau nama IUPAC-nya adalah alkil alkanoat. Ester merupakan isomer fungsi dari asam karboksilat dengan gugus fungsi COO. Rumus umum asam ester itu RCOO, R dengan alkil. Ini gambarnya. Ini nomor 6. Jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat. Pada proses ini terjadi penggantian gugus OH dari asam karboksilat dengan gugus alkoksi dari alkohol. Senyawa ester asam karboksilat mengandung gugus CO2R dengan R yang berbentuk alkil maupun aril. Selain itu, peranan katalis dalam reaksi esterifikasi juga pemegang peran penting. Dengan menggunakan katalis asam mineral seperti asam sulfat H2SO4 dan asam klorida